Memahami makna dan sejarah Idul Adha lebih dalam. Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah, menurut kalender Hijriah atau 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang. Hari Raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji, di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini. Bagi Anda yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepadanya saat Hari Raya Idul Adha. Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha saat ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Agar bisa memahami makna Idul Adha lebih dalam, mari simak pembahasan di bawah ini sampai tuntas. Makna dan sejarah Idul Adha. Meskipun dirayakan setiap tahun, Idul Adha selalu memberikan makna mendalam bagi umat muslim. Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi sekaligus. Terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi Anda yang memiliki kemampuan dari segi finansial maupun fisik. Perintah untuk berkurban saat Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintahnya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam pada tanggal 8 Zulhijjah. Sebagai seorang ayah, tentu saja mimpi tersebut membuat Nabi Ibrahim merenung dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap mendapatkan mimpi yang sama hingga 3 kali. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihi salam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintahnya. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengganti Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Berkurban memiliki banyak hikmah bagi umat Islam yang meyakini dan melaksanakannya. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhir. Penyembelihan kurban saat Idul Adha juga dapat menanamkan rasa ikhlas dalam berbagi. Penting untuk diingat bahwa nantinya 2/3 bagian daging kurban merupakan hak orang lain dan sisanya diberikan kepada orang yang berkurban. Perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. Sebab, Anda harus mengorbankan badan dan harta untuk dapat melaksanakannya. Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah di kota Mekah. Begitu Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan memberitahu manusia perihal ibadah haji. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai dasar lahirnya kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah jutaan umat muslim melakukan serangkaian ibadah haji sesuai seruan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah haji juga tercantum dalam Qs Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, "Barang siapa memasukinya, baitullah, amanlah dia." Dan, di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
Pelaksanaan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati Anda dari dosa-dosa sebelumnya. Berangkat haji saat Idul Adha juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan hewan kurban Idul Adha. Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut syariat Islam, jenis hewan yang diperbolehkan untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha adalah hewan ternak yang meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ada dua kriteria yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli hewan kurban, yaitu dari segi fisik dan umur seperti berikut. Fisik. Saat hendak membeli hewan kurban, Anda diharuskan untuk memilih dan memastikan sendiri bahwa hewan tersebut memenuhi ketentuan hewan kurban. Sebaiknya pilih hewan yang paling baik dan sehat secara fisik. Anda tidak diperkenankan untuk memilih hewan kurban yang cacat atau mengalami kondisi seperti berikut. Salah satu atau kedua matanya buta, telinganya terpotong sebagian, tahu keduanya. Tidak memiliki tanduk hewan yang kurus hingga kelihatan tulang rusuknya. Salah satu atau kedua kakinya pincang. Umur hewan kurban untuk Idul Adha juga memiliki kriteria dari segi umur. Jika memilih hewan yang belum sampai umur, maka hewan tersebut tidak sah. Namun, Anda masih diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan yang melebihi ketentuan umur, asalkan tidak terlalu tua. Masing-masing hewan ternak memiliki kriteria umur sendiri-sendiri. Unta dan sapi yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban hendaknya berumur paling tidak 5 tahun sampai 6 tahun. Apabila Anda berkurban kambing, maka pilih kambing yang telah berumur 2 tahun. Sedangkan domba boleh dijadikan sebagai hewan kurban saat umurnya telah mencapai 1 tahun atau setidaknya giginya telah lepas sesudah umur 6 bulan. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.